Bismillahirrahmanirrahim. Tumma qala wa ba'du fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani faya'simul afqara an ghayril khata wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita. Fahaka min usulihi qawaida tajma'u min fununihi fawaida. Kemudian berkata ya Nadhim, dan sesudah itu maka bermula ilmu mantiq bagi pemikiran-pemikiran. Itu bermula nisbahnya ilmu mantiq itu seperti ilmu nahu bagi lisan. Maka memelihara ianya ilmu mantiq akan pikiran-pikiran daripada kesesatan tersalah dan daripada kehalusan pemahaman-pemahaman membuka ia ilmu mantiq akan tutupan. Maka ambil olehmu sebahagian daripada usul-usulnya mantiq akan qawaid, akan kaidah-kaidah. Niscaya kamu himpunkan daripada cabang-cabangnya mantiq akan faedah-faedah. Aqulu lafdatu ba'du takunu darfa zamanin kama fi qaulika ja'a zaidun ba'da amrin wa zarfa makanin kama fi qaulika daru zaidin ba'da dari amrin. Berkatalah aku bermula lafad ba'du. Itu ada ianya lafad ba'du, itu zaraf zaman, sebagaimana pada kata engkau, ja'a zaidun, telah datanglah si Zaid, ba'da amrin, sesudah si Umar. Wa zarfa makanin, dan ada ianya lafad ba'du, dan ada ia lafad ba'du itu zaraf makan, sebagaimana pada kata engkau bermula rumah si Zaid itu sesudah rumah si Umar. Lafad ba'du bisa bermakna zaraf zaman, juga bisa bermakna zaraf makan. Bisa menunjukkan kepada masa, bisa menunjukkan kepada tempat. Maka untuk menentukan apakah ba'du itu sebagai zaraf zaman atau sebagai zaraf makan, ini harus diperhatikan lahek sabek kalam. Kalau lahek sabek kalam menunjukkan kepada masa, maka ba'du itu adalah zaraf zaman. Kalau lahek sabek menunjukkan kepada tempat, maka ba'du itu adalah zaraf makan. Contoh ba'du yang bermakna zaraf zaman dalam ungkapan ja'a zaidun ba'da amrin, telah datanglah si Zaid sesudah si Umar. Ja'a zaidun
sebagai sabek kalam menunjukkan bahawa ba'da di situ adalah zaraf zaman, karena ja'a berhubungan dengan masa, bukan berhubungan dengan tempat. Dengan demikian ja'a Zaidun ba'da Amrin, pengertiannya adalah masa kedatangan si Umar setelah si Zaid. Contoh ba'da bermakna zaraf makan, daru Zaidin ba'da dari Amrin, bermula rumah si Umar, si Zaid itu sesudah rumah si Umar. Sabek kalam yaitu daru Zaidin menunjukkan kepada tempat, karena keberadaan rumah itu berhubungan dengan tempat, bukan berhubungan dengan waktu. Dengan demikian daru Zaidin ba'da dari Amrin, la sabek kalam mengindikasikan bahwa makna ba'da di sini adalah zaraf makan. Lafaz lain yang juga sama dilalahnya seperti lafaz ba'du adalah lafaz qablu. Sebagaimana lafaz ba'du bisa bermakna zaraf zaman dan bisa bermakna zaraf makan, demikian pula lafaz qablu bisa bermakna zaraf zaman dan bisa bermakna zaraf makan. Ada sebelum dalam pengertian sebelum waktu, ada kata sebelum dalam pengertian sebelum tempat. Wa yasihu isti'maluha huna fi ma'nayaini bi'i'tibaraini. Bi'a'tibari anna zamanan nutqi bima ba'daha ba'da zamanin nutqi bima qablaha, au bi'a'tibari anna makanahu fir raqmi ba'dahu. Dan sahlah memakainya lafaz ba'du di sini dalam bait wa ba'du fi ma'naya ini dengan dua makna, bi'i'tibaraini dengan dua i'tibar. Istimewa lafaz ba'du dalam bait wa ba'du fal mantiqu bisa diartikan sebagai dharaf zaman, juga bisa diartikan sebagai zaraf makan, dilihat dari sisi yang berbeda. Bi'i'tibari dilihat daripada dua sisi. Bi'i'tibari anna zamanan nutqi bima ba'daha, yang pertama dengan i'tibar bahwa sungguh masa bertutur dengan barang sesudahnya ba'du itu sesudah zaman bertutur dengan barang sebelumnya ba'du. Ba'du di sini bisa bermakna zaraf zaman, dilihat dari sisi waktu membicarakan pembicaraan sebelum amma ba'du, mulai daripada bismillah, hamdalah, shalah,
dan pembicaraan sesudah ba'du masanya berbeda. Lebih awal masa membicarakan tentang basmalah, hamdalah, dan shalah daripada masa membicarakan nisbah ilmu mantiq dengan pemikiran-pemikiran. Atau dengan iktibar bahwa sungguh tempatnya berbicara dengan barang sesudahnya amma ba'du pada tulisan, pada letak, itu sesudahnya masa bertutur dengan barang sebelumnya ba'du. Wa ba'du fal mantiqu lil janani, ba'du bisa bermakna zaraf makan dengan melihat dari sisi letak lafaz-lafaz yang sebelum ba'du tempatnya lebih awal daripada tempat lafaz-lafaz sesudah ba'du. Dengan demikian, ba'du yang ada dalam bait matan sulam itu bisa bermakna zaraf zaman dan bisa bermakna zaraf makan, tergantung dari sisi mana kita melihat. Wahiyahuna, dan bermula dianya ba'du di sini, itu yang menunjuki ianya ba'du. Wahiyahuna dallatun alal intiqali min kalamin ila akhara, dan bermula dianya ba'du di sini, itu yang menunjuki ianya ba'du atas berpindah dari satu kalam kepada kalam yang lain. Maksud, tujuan daripada musannif membuat lafaz wa ba'du dalam bait sebagai faslul khitab, sebagai sebuah lafaz yang bisa memberi pemahaman bahwa isi pembicaraan yang ada sebelum ba'du beda dengan isi pembicaraan sesudah ba'du. Fala yu'ta biha fi awalil kalami, maka tidak didatangkan dengannya ba'du fi awalil kalami, pada awal kalam. Fungsi daripada ba'du adalah untuk memisahkan antara satu kelompok pembicaraan dengan kelompok pembicaraan yang lain. Dengan demikian, ba'du itu tidak mungkin diletakkan pada awal kalam. Karena kalau dia diletakkan pada awal kalam, dia tidak bisa memberikan fungsi sebagai pemisah antar satu kelompok dengan kelompok yang lain, karena sebelumnya tidak ada kelompok. Dan juga ba'du tidak bisa digunakan pada akhir kalam. Karena bila digunakan ba'du pada akhir kalam, dia tidak bisa berfungsi untuk memisahkan antara kelompok kalam dengan kalam yang lain, karena sesudahnya tidak ada kalam yang lain. Wal mantiqu masdarun mimiyun yutlaqu bil istiraqi
alan nutqi bima'nan lafzi wa alal idraki. Dan bermula lafad mantiqu wa ba'du fal mantiqu. Lafad mantiqu masdarun mimiyun, itu adalah masdar mimi. Masdar mimi adalah kalimat masdar yang diawali dengan mim ziyadah. Wazannya pada fi'il sulasi adalah maf'ilun dan maf'alun. Dan wazannya pada fi'il yang lebih dari 3 huruf sama dengan wazan isim maf'ulnya. Mantiqu adalah masdar mimi. Lafad masdar yang diawali dengan mim ziyadah. Dan di sini berasal daripada fi'il sulasi nataqa, maka masdar miminya adalah mantiqu atas wazan maf'ilun. Yutlaqu diitlakkan, dipakai akan dia mantiqu bil istiraqi dengan istirak, ala nutqi bima'nan lafzi, di atas berbicara dengan makna lafaz dan atas idrak. Mantiqu masdar mimi, dia sering digunakan bermakna dengan makna yang mustarak. Atau mantiqu adalah lafaz mustarak, yaitu sebuah lafaz yang memiliki makna lebih dari satu. Mantiqu sering digunakan bermakna an-nutqu bil lafzi, berbicara dengan makna melafazkan pembicaraan. Wa alal idraki, dan juga mantiqu sering digunakan bermakna idrak, simpulan yang hasil dalam pemikiran seseorang. Karena makna idrak adalah ibaratun antamasuli haqiqati syai'i indal mudriki. Idrak itu adalah ibarat daripada tergambarnya hakikat sesuatu di dalam benak orang yang mengidrak. Wal muradu bihi huna, dan bermula yang dimaksud dengannya mantiq di sini al-fannu al-mu'allafu fihi hazal kitabu, dan bermula yang dimaksud dengannya mantiq di sini itu sebuah cabang ilmu yang disusun dalamnya cabang ilmu akan ini kitab. Maksudnya secara lughawiyah mantiqu adalah lafaz istirak yang maknanya bisa jadi at-talaffudu dan maknanya bisa jadi al-idraku. Sementara makna laqabinya adalah sebuah cabang ilmu yang tentang cabang ilmu itulah akan dibahas dalam kitab ini.
Dengan demikian, lafadz mantiqu itu punya dua makna. Nah, al-mantiqu al-lughawiyyu, nah al-mantiqu al-laqabiyyu. Mantiq secara lughat dan mantiq secara lakab. Yang dimaksud di sini adalah al-mantiqu al-laqabiyyu, mantiq yang laqabi, yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas tentang cara berpikir yang benar. Sumia bihazal ismi, dinamakan akan dianya cabang ilmu dengan ini nama. Kenapa ilmu mantiq dinamakan dengan mantiq? Li'annahu, karena bahwa sungguhnya ilmu mantiq yuqawwiyu, li'annahu yuqawwi al-idaraka wa ya'simuhu anil khata'i. Karena bahwa sungguhnya ilmu mantiq itu menguatkan ianya ilmu mantiq akan idrak, dan menjaga ianya ilmu mantiq akannya idrak daripada kesalahan-kesalahan. Fahuwa qanunun ta'simu mura'atuhu az-zihna anil khata'i fi fikrihi. Maka bermula dianya ilmu mantiq itu qanunun, qaidatun, kaidah yang memelihara oleh menjaganya kanun akan zihin daripada tersalah dalam berpikirnya zihin. Alasan kenapa ilmu mantiq dinamakan dengan mantiq karena dia bisa menguatkan idrak dan bisa menjaga idrak. Dengan demikian, orang yang menjaga peraturan-peraturan yang ada dalam ilmu mantiq, maka orang tersebut akan selamat pemikirannya daripada kesalahan-kesalahan. Faman ra'a qawaidah hazal fanni la yatatarraqu ilaihil khata'u fil fikri kama anna man ra'a qawaidan nahwi la yatatarraqu ilaihil khata'u fil maqali. Maka bermula siman yang memelihara iaman akan kaidah-kaidah ini fan, kaidah-kaidah ilmu mantiq, la yatatarraqu ilaihil khata'u, niscaya tidak datang kepadanya siman oleh tersalah fil fikri, dalam pemikiran, dalam berpikir, sebagaimana bahwa sungguh siman yang memelihara iaman akan kaidah-kaidah ilmu nahu, la yatatarraqu ilaihil khata'u, tidak datang kepadanya siman oleh tersalah fil maqali, pada perkataan-perkataan. Wa ila hazal makna, dan kepada ini makna asyara bi qawlihi, mengisyarah ianya Nadhim dengan katanya Nadhim. Fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Maka bermula ilmu mantiq bagi pemikiran-pemikiran itu bermula nisbahnya ilmu mantiq bagi pemikiran-pemikiran itu sama seperti ilmu nahu bagi lisan. Maksudnya ilmu, hubungan antara ilmu mantiq dengan pemikiran sama dengan hubungan ilmu nahu dengan lisan. Fa ya'simul afqara, maka memelihara ianya ilmu mantiq akan pemikiran-pemikiran, artinya menjaga ianya ilmu mantiq akannya pemikiran-pemikiran, an ghayyil khata, daripada kesesatan tersalah. Wal jananu yutlaqu 'alal qalbi wal muradu huna al quwwatul fikriyatu. Dan bermula janan itu
maknai dipakai secara mutlak alal qalbi, di atas makna qalbi. Janan maksudnya adalah al-qalbu. Wal muradu bihi huna, dan bermula dimaksud dengannya janan di sini al-quwwatul fikriyatu, itu kekuatan yang berupa pemikiran, kekuatan untuk berpikir. Makna lugawi daripada janan adalah al-qalbu. Sementara yang dimaksud di sini bukan hakikat daripada kalbu itu, akan tetapi kuwatul fikriyah yang berada di dalam kalbu tersebut. Wa idafatu ghayyi ila khata min idafatil ammi ilal khassi, dan bermula idafah ghayyi kepada khata, an ghayyil khata'i, ghayyi mudaf, khata'i mudaf ilaih, itu daripada idafah am kepada khas. Ghayyi am, khata khas. Mudafnya am, mudaf ilaihnya khas. Kenapa? Izil ghayyu, karena bermula ghayyu ad-dalal, maknanya adalah kesesatan. Wal khata'u nau'un minhu, dan bermula tersalah itu satu nok daripadanya ad-dalal. Karena dalal itu ada dua macam, ada dalalul khata' dan ada dalalul kufri. Maka khata' merupakan bagian daripada dua macam dalal. Dengan demikian mengidafahkan ghayyi yang bermakna dalal kepada khata' merupakan idafah am kepada khas. Qauluhu, bermula katanya Nadhim, wa an daqiqil fahmi min idafati sifati ilal mausufi. Dan bermula katanya Nadhim, wa an daqiqil fahmi, daqiqi mudaf, al-fahmi mudaf ilaih, min idafati sifati ilal mausufi, itu daripada idafah sifat kepada mausuf. Daqiq adalah sifat, fahmi adalah mausuf. Maka maknanya adalah fahmid, al-fahmud daqiqiyu, pemahaman yang halus. Wal masdaru bimakna ismi maf'ulin, ay mafhumid daqiqi. Fahmu, lafad masdar maknanya adalah isim maf'ul. Maka maknanya adalah al-fahmud daqiqi, al-mafhumid daqiqi. Mafhum yang halus, ianya mafhum. Wal ghita bi kasril ghaini, dan bermula ghita itu dengan kasrah ghin. Ghita. Wal makna anna man tamakkana min hazal fanni saran nazariyu min ma'anil masturati zaruriyan maksyufan wadihan lahu, wa haza amrun musyahadun la yuhtaju li bayanin. Dan bermula maknanya dan bermula pengertiannya itu bahwa sungguh siman yang telah menyatu iaman daripada ini fan, telah tamakun ilmu ini dalam jiwanya, telah istiqrar ilmu mantik dalam jiwanya, min hazal fan, saran nazariyu, niscaya jadi ianya siman itu orang yang nazari, yang berpikir, minal ma'ani, daripada segala makna-makna yang masturah, yang tertutup, zarurian, dengan secara zaruri,
lagi yang munkhasifan, lagi yang terbuka, lagi yang wadihan, lagi yang jelas baginya siman. Jadi orang yang telah menguasai ilmu mantiq secara sempurna, secara otomatis dia menjadi orang yang mampu memikirkan makna-makna yang halus, makna-makna yang tertutup daruriyah secara daruri, secara otomatis, tidak perlu kepada usaha keras, atau bisa juga dimaknai darurian itu secara refleks. Munkhasifan, dia terbuka, wadihanlah, jelas baginya. Mana-mana yang masturah secara otomatis, secara refleks, terbuka dan jelas baginya. Wahaza amrun musyahadun, dan bermula ini urusan itu disaksikan, itu dilihat oleh semua orang nyata. La yuhtaju li bayanin, tidak diperlukan kepada penjelasan. Tentang orang yang benar-benar menguasai ilmu mantik, dia mampu menjadi orang yang berpikir segala makna-makna yang tertutup. Ini disaksikan oleh banyak orang, ada di mana-mana dan diketahui oleh semua orang, maka tidak perlu lagi dijelaskan secara rinci. Wahaka ismu fi'lin bimakna khus, dan bermelahaka. Wahaka min usulihi, itu isim fi'il, maknanya adalah khus. Wahaka, dan ambil olehmu. Wa qawaida ma'muluhu, dan bermula qawain itu ma'mulnya, ambil olehmu akan kawain. Kawain di ma'mulnya bukan min usulihi, tapi qawaida yang menjadi ma'mulnya. Wa min usulihi halun min qawaidi, dan bermula min usulihi itu hal daripada kawain, dan bermula min itu bermakna tabi'iyah, sebahagian daripada usul-usulnya. Artinya ambil olehmu akan kawain. Di kawain menjadi ma'mul, yang bermula dianya kawain itu sebahagian usul-usulnya. Artinya kawain-kawainnya mantiq. Kenapa usul juga bermakna kawain? Izil qaidatu wal aslu bimakna wahidin. Karena bermula qaidah dan aslu itu dengan makna yang satu. Sama pengertian antara al-qaidu dengan al-aslu. Di qawaid dengan usul maknanya sama. Wahwa, dan bermula dianya makna yang satu, itu amrun kulliyun, itu urusan yang kulli, yang tabiqu, yang terlapisi ia, ala jami'i juz'iyatihi, di atas sekalian juzuk-juzuknya kulli. Kaqaulin nuhati, seperti kata pakar nahu, al-fa'ilu marfu'un, bermula fa'il itu marfu'. Ini namanya al-aslu, ini maknanya al-qawaidu. Dia merupakan kulliyun. Semua yang namanya fa'il adalah marfu'. Ja zaidun, zaidun marfu'. Qutila amrun, amrun marfu'. Daraba zaidun, zaidun marfu'. Daraba muhammadun, muhammadun marfu'. Di sebuah kulli yang di dalamnya terlapisi semua juzuk-juzuknya. Dan seperti kata ahli mantiq, al-mujabatul kulliyatu, bermula mujabah yang kulliyah, itu bermula akasnya mujabah yang kulliyah, itu mujabah yang juz'iyah. Wal fununu al-furu'u, dan bermula funun itu furu'. Khus min usulihi qawaida tajma'u min fununihi. Funun di situ adalah furu' daripada cabang-cabangnya. Wal fawaid, dan bermula fawaid itu jamak daripada faidatin. Wahia, dan bermula dianya faidatin pada asal. Wahia fil asli ma ustufida min ilmin aw malin, dan bermula dianya faedah
pada asal-asal itu barang yang diambil faedah akan dianya barang daripada ilmu atau daripada harta. Dia apa saja yang bisa dimanfaatkan. Wal makna, dan bermula makna anna hazihil qawaida tajma'u furu'an wal furu'u tastamilu ala fawaid. Dan bermula makna bahwa sungguh ini kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu mantiq itu mengumpulkan dianya kaidah akan furu'-furu', akan banyak cabang-cabang. Wal furu'u, dan bermula furu' itu melengkapi ianya furu' alal fawaid, di atas faedah-faedah. Dalam ilmu mantiq ada ilmu mantiq adalah qawaid. Dalam qawaid itu ada furu'-furu', dan furu' itu, dalam furu' itu mengandung faedah-faedah yang sangat banyak. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.